Ya halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Gimana? Jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa pakai masker kalau misalnya kalian keluar rumah. Karena bahaya, pandemi ini nggak bisa dianggap remeh. Jaga kesehatan kalian. Lanjut video yang kemarin, aku kan cerita tentang video pengalaman aku waktu nanjak ke Gunung Gede Pangrango. Pada video kali ini, aku bakalan cerita pengalaman horor aku waktu naik ke Gunung Burangrang. Gak usah lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Kencangkan sliding Anda, jangan lupa matiin notifikasi WhatsApp Anda, cari posisi rebahan terbaik, lap ingus Anda. Awal cerita, waktu itu aku ngedaki Gunung Burangrang ini pada tahun 2017, dan itu adalah kali pertama aku ngedaki ke Gunung Burangrang ini. Waktu itu aku ngedaki bareng teman aku, teman sekelas waktu duduk di SMA kelas 11, ya kelas 11 kalau nggak salah. Teman aku namanya Billy. Nah, waktu itu adalah hari Jumat kalau nggak salah. Kita ngerencanain naik ke Gunung Burangrang ini hari Jumat sore. Dan awalnya memang benar-benar ngerencanain sore, jam 4 kita berangkat. Tapi nyatanya kita jam 5 setengah 6 sore itu baru berangkat dari rumahnya Billy. Dan akhirnya kita nyampe ke base camp Burangrang ini sekitar jam 6 sore. Dan pada saat itu benar-benar gak ada yang tahu jalan ke situ gitu. Kita benar-benar awalan banget ke Gunung Burangrang. Jadi kita ya udah gitu, kita dikasih taunya sama si pihak base campnya itu. Kita trekking setengah 7 malam setelah sholat maghrib di sana. Kita bawa senter satu orang satu. Sebelum nanjak, kita dikasih tahu sama pihak base camp kalau jalannya ke sini, dan ke sini. Dan kita mengiyakan kalau misalnya jalannya bakalan benar-benar kayak yang diceritain sama si pihak base camp itu. Dan akhirnya kita trekking dah setengah 7 tuh. Awalnya kita berangkat benar jalannya. Tapi di suatu persimpangan kita salah jalan. Yang harusnya ke kanan, kita malah lurus. Dan akhirnya kita lurus lah terus. Kita jalan terus dan kita aneh tuh pertama-tama. Kok jalurnya kayak jalur air gitu. Jalurnya kayak jalur sungai. Kita aneh tuh di situ. Soalnya sih tanahnya itu benar-benar apa ya? Benar-benar lembek gitu. Gak lembek sih. Rapuh gitu kayak pasir si tanahnya, dan jalurnya itu benar-benar kayak jalur air. Di situ kita masih pikiran positif, kita terus nanjak terus, dan akhirnya kita stuck di tempat yang benar-benar alang-alangnya itu tinggi. Di situ kita mulai ngeh nih, kita itu salah jalan, dan akhirnya kita istirahat dulu sebentar di situ buat pikirin kita bakalan lanjut terus atau kita bakalan balik lagi ke bawah. Setelah istirahat di situ selama 15 menit kalau nggak salah. Waktu itu aku lihat jam itu udah jam 8 malam kalau nggak salah. Dan akhirnya kita mutusin buat balik lagi dan cari jalan baru. Akhirnya kita balik lagi ke persimpangan yang tadi. Kita nyampe di persimpangan itu jam 9 malam kalau nggak salah. Setelah nyampe di sana kita pikirin lagi. Jadi kita istirahat sambil mikir dulu. Kita bakalan lanjut terus atau kita bakalan balik lagi ke base camp. Dan sekitar 10 menitan kita istirahat, kita putusin buat terus lanjut ke puncak. Kita ambil jalan yang ke kanan dan kita nemuin persimpangan lagi di situ. Nah, di situ kita salah jalan lagi. Yang harusnya kita lurus, kita malah belok ke kiri. Setelah itu, ya udahlah gitu. Kita terus jalan. Kita jalan. Nah, di situ makin aneh nih. Kenapa jalannya undak-undakan? Harusnya kan jalan ke puncak itu gimana ya, bukan rata ya, tapi gimana ya, nanjak tapi konstan gitu. Ini jalannya itu undak-undakannya itu jauh gitu. Misalnya di sini kita di sini nih,
kita di sini. Nah si undak-undakannya itu agak tinggi, jadi nggak kayak tangga gitu, jadi benar-benar undak-undakan. Nah di situ kita terus maju lah karena kita nggak tahu, kita maju terus dan kita ngeh gitu, masa sih ke puncak itu jalannya kayak gini. Dan akhirnya kita putusin buat turun lagi ke bawah. Kita turun lagi ke bawah, ke persimpangan yang pertama. Dan ternyata kita itu benar-benar salah jalan. Nah dari situ kita coba lagi lah cari jalan gitu, yang benar itu kemana. Dan akhirnya kita ambil jalan yang lurus itu. Kita terus jalan terus, kita nemuin persimpangan lagi. Di sini banyak banget persimpangan. Di persimpangan itu kita waktu itu ngambil ke arah lurus kalau nggak salah. Kita lurus jalan terus ke persimpangan itu, terus jalan, dan si jalannya itu makin kecil. Waktu itu keadaan jalannya itu kanan itu jurang, kiri itu kayak apa ya, kayak hutan lah gitu, kayak hutan, dan kirinya dan sebelah kanan kita itu jurang. Kita terus jalan nanjak, dan nanjaknya itu benar-benar banyak batu gitu. Batunya itu banyak banget. Jadi bukan tanah, kita nanjak itu batu. Kita manjat batu. Dan terus nanjak, dan anehnya itu kok jalan ke puncak itu banyak selang. Nah di situ kita masih positif lah, mungkin di jalan ini ada mata air gitu, jadi ada selang buat ke bawah. Nah kita terus nanjak terus, karena capek kita istirahat dulu lah sebentar di situ, di tengah-tengah jalan tuh. Aku ingat banget itu jalannya itu kita masih nanjak jalannya, kita istirahat di tanjakan itu. Setelah kalau nggak salah 5 menit kita berhenti, tiba-tiba di bawah itu ada suara langkah kaki, dep 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 kayak gitu. Wah di situ aku senang sama si Billy. Wah kata aku tuh, Bil, aya nu naik ya, kumaha rek di dagoan atau kumaha? Terus kata si Billy, dagoan weja, me aya batur ke kaluhurna. Oke, di situ kita nungguin yang si langkah kaki yang kita kira itu orang. Aku ingat banget waktu itu kita nunggu hampir setengah jam, dan suara langkah kaki yang deb-deb itu gak jauh dari kita. Itu jelas banget suaranya. Logikanya aja, masa sih suaranya dekat, kalian tunggu setengah jam gak naik-naik? Di situ kita udah mulai gak enak tuh pikiran itu udah mulai gak enak. Dan akhirnya aku bilang, Bil, ayo naik we ka luhur daripada nungguan, bismillah. Aku ngeyakinin Billy kalau misalnya itu beneran orang, dan si Billy ngeiyain. Dan akhirnya aku naik lagi, dan kita istirahat lagi tuh. Setelah beberapa belas menit naik, kita istirahat lagi. Dan di sini kejadian aneh yang kedua. Dari atas ada suara langkah kaki lagi. Kita seneng tuh, wah beneran nih ada suara langkah kaki. Wah berarti ini bener jalannya ke puncak, pikir kita ya. Soalnya itu di situ kita udah capek banget kan, udah 2 kali nyasar. Kita buru-buru lah lagi naik ke atas, naik. Dan di atas makin rame tuh, ada yang ngobrol, kayak ada suara ngobrol. Serius, ada suara ngobrol di atas.
Di situ kita makin semangat nanjaknya, nanjak terus, dan betapa kagetnya kita waktu nemuin suatu tebing tinggi, banyak selangnya. Betapa kagetnya gitu. Ini nggak mungkin jalan ke puncak, soalnya ini tebingnya tinggi, batu, banyak selang. Dan waktu aku coba intip ke atas, itu adalah sumber air. Gak ada jalan lagi ke atas. Terus suara kaki yang di atas dan yang ngobrol itu siapa? Apa? Kita berdua itu benar-benar lemes di situ. Kita duduk di situ. Duduk dulu di situ. Kita mikir. Kata aku tuh, Bil, kumaha? Orang salah jalan deui. Kata aku teh. Terus kata si Billy, heueuh ja salah. Geus lah, urang balik deui ke handap, kata dia tuh. Kata aku ngeiyain. Aku bilang, ya udah, kita turun lagi ke bawah, tapi kita istirahat dulu sebentar di sini. Tadi kan ada suara langkah kaki di bawah, dan kita bakalan tungguin si pendaki yang tadi itu, biar dia gak salah jalan kayak kita, pikir aku. Kita nunggu sekitar 15 menit kalau nggak salah, nggak terlalu lama, karena di situ cuacanya benar-benar dingin ya. Itu wah, udah gak ngerti lagi gitu dinginnya. Aneh aku juga. Di situ kita ngedenger lagi suara, tapi bukan suara langkah kaki. Kita ngedenger suara kayak ranting pohon. Kalau misalnya diinjak dan patah itu suaranya kan jelas tuh. Suaranya teh stuck. Suara ranting yang diinjak atau apa ya? Kayak ranting dipatahin. Stuck. Kenceng banget. Dan itu nggak sekali kita denger. Nah, setelah kita dengar itu, turunlah kita. Mungkin dia bakalan balik lagi lah, mungkin kita ketemu di jalan lah mungkin ya. Kita turun lagi. Turun. Gak lama capek nih, kita istirahat lagi. Nah, di situ gak lama kita istirahat, kita ngedengar suara lagi, ranting yang kayak dipatahin, stuck di bawah. Enggak, di atas. Yang kedua itu kita dengarnya di atas. Gimana gak panik coba? Kita habis dari atas dan gak ada siapa-siapa di atas. Terus itu siapa? Gak mungkin kalau hewan matahin ranting malam-malam. Di situ kita baru juga berhenti di situ, kita langsung turun lagi. Kita turun dengan cepat, nggak mikirin capek, nggak mikirin itu jalannya curam atau apa. Kita turun secepat mungkin karena ya aku tahu si Billy juga takut gitu. Itu pengalaman pertama yang aku alamin di gunung sama yang begituan. Dan akhirnya jam 2 subuh kita nyampe ke base camp lagi dan kita akhirnya pulang. Di perjalanan pulang kita cerita ini itu perihal yang tadi kita alamin. Itu benar-benar pengalaman pertama sekaligus itu serem banget lah kalau misalnya kalian alamin sendiri ya. Mending kalau banyakan gitu, minimal bertiga lah. Ini aku cuman berdua. Aku sampein ke kalian kalau misalnya naik gunung, cari tahulah jalurnya dulu. Jangan kayak kita nggak tahu jalur dan kita berangkat malam. Itu salahnya kita nggak ada persiapan jalan, kita nggak ada persiapan ini itu. Kita main naik aja karena kita nyangkanya di jalan itu udah ada pelang kesini dan ternyata nggak ada pelang kayak gitu. Mungkin sekian cerita pengalaman horor aku waktu ke Gunung Burangrang. Aku minta maaf kalau misalnya cerita aku ini ngebosenin, tapi
Aku pengen cerita ini karena aku pengen berbagi pengalaman aku waktu ke gunung, dan aku nggak mau kalau kalian berakhir kayak aku sama si Billy. Makasih yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen, dan yang udah share video aku ke sosial media kalian atau ke teman-teman kalian. Aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya biar Maraneh tahu kalau misalnya aku upload video baru. Pas subscribe. Peace.